Hai semuanya, jadi di video ini aku mau bahas tentang yang pertama, mengimplementasikan komputerisasi pada masa pandemi. Yang kedua, mengenai kekayaan intelektual, dan yang ketiga, mengenai budaya dan teknologi. Mengimplementasikan komputerisasi pada masa pandemi. Pada 11 Maret 2020 yang lalu, WHO menyatakan atau mengumumkan bahwa status penyakit virus corona menjadi pandemi global. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang serempak di berbagai negara. Sementara pada kasus COVID-19 ini, WHO menetapkan sebagai pandemi global dikarenakan seluruh masyarakat dimanapun berada berpotensi terjangkit virus COVID-19 ini. Wabah COVID-19 ini membuat resah seluruh masyarakat. Banyak masyarakat yang ketika flu atau demam merasa khawatir bahwa itu adalah gejala dari COVID-19. Untuk saat ini belum ada vaksin atau obat khusus untuk menangani COVID-19. Akibat dari wabah COVID-19 ini, hampir seluruh masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan dari luar rumah. Pemerintah menganjurkan agar seluruh masyarakat melakukan kegiatannya masing-masing dari rumah saja. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang terpaksa harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat yang melakukan kegiatan dari rumah seperti bekerja, belajar, ataupun beribadah biasanya menggunakan teknologi daring. Teknologi daring merupakan sebuah perkembangan teknologi yang sangat membantu masyarakat untuk melakukan komunikasi melalui dua arah. Namun teknologi daring ini membutuhkan perangkat pendukung seperti komputer, smartphone, dan teknologi lainnya. Dalam situasi saat ini, teknologi daring ini sangat membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-harinya seperti belajar, bekerja, ataupun beribadah dari rumah. Tapi bagi sebagian masyarakat, teknologi daring ini menjadi kendala. Menjadi sebuah kendala dikarenakan penguasaan teknologi yang masih minim, ketersediaan prasarana dan sarana yang terbatas, dan jaringan internet yang belum stabil di beberapa daerah. Pembahasan yang kedua mengenai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual yang bisa disingkat dengan HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights atau IPR, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar, ruang lingkup kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu pertama, hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya menurut perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri mencakup yang pertama paten, yang kedua desain industri, yang ketiga merek, yang keempat desain tata letak, dan yang kelima rahasia dagang. Hukum yang mengatur mengenai kekayaan intelektual ini bersifat teritorial. Pembahasan yang ketiga, budaya dan teknologi. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh satu kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur, termasuk agama dan politik, adat istiadat, bangunan, bahasa, pakaian, dan karya seni. Teknologi merupakan perkembangan suatu alat atau media yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan sebuah masalah. Perkembangan teknologi dapat terjadi secara evolutif. Teknologi merupakan suatu komponen kebudayaan. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memelihara, dan memakai segala peralatan dan perlengkapan. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi, maka hal tersebut akan berdampak pada perubahan kebudayaan, yaitu
Yang pertama, perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya yang ada dalam sebuah masyarakat. Yang kedua, penetrasi kebudayaan. Yang dimaksud dengan penetrasi kebudayaan adalah pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan yang lainnya. Dengan masuknya pengaruh kebudayaan lain, tidak membuat nilai kebudayaan itu sendiri menjadi hilang atau luntur. Karena kebudayaan yang masuk akan dilihat apakah sesuai dengan kebudayaan yang ada atau tidak. Jika kebudayaan itu tidak bertentangan dengan nilai kebudayaan yang aslinya, maka kebudayaan itu akan dipakai. Dan hal ini memberikan kemajuan kepada kebudayaan yang menerimanya. Sekian pembahasan video dari saya. Buat yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Thank you.